Selamat pagi para investor Indonesia. Pagi ini saya ingin menyampaikan tentang indeks harga saham gabungan. Apa sih sebenarnya indeks harga saham gabungan atau yang biasa disingkat dengan IHSG? Jadi IHSG itu diciptakan pada tahun 1983 dan diperkenalkan pertama kali tanggal 10 Agustus 1982 sebagai indeks dasar. Pada saat itu hanya kurang lebih sekitar 13 saham, ya. Saham yang tercatat di bursa pada saat itu masih 13 perusahaan, 13 emiten. Nah, sekarang jumlah perusahaan dan emiten atau surat efek yang tercatat di bursa untuk menghitung indeks harga saham gabungan itu sudah hampir 600, ya. Jadi ini sudah peningkatan yang luar biasa sejak tahun 82. Nah, indeks harga saham gabungan itu pernah tertingginya kalau dicatat ya selama ini tuh tahun 2018 tertingginya di 6.689,287 poin. Tapi untuk closing price-nya intraday tertinggi itu tanggal 19 Februari tahun 2018. Nah, untuk closingnya yang tertinggi itu tanggal 29 Desember 2017 yaitu di 6.355,65 poin. Jadi indeks ini sejak tahun 82 sampai tahun 2017 itu telah naik kurang lebih 6.255 poin kenaikannya. Jadi kalau kita melihat saham-saham yang dulu tercatat di bursa yang harganya masih kecil-kecil, sekarang pasti semestinya harganya kenaikannya seiring dengan kenaikan harga IHSG. Nah, bagaimana sebenarnya cara menghitung IHSG itu? Ya, jadi IHSG itu sama seperti cara perhitungan indeks pada umumnya. Itu dicatat begini. Jadi dimulai dari indeks individual saham ya. Indeks individual saham ini nanti digabung-gabungkan dengan seluruh indeks individual saham yang tercatat di bursa, nanti gabung jadi satu. Nah, indeks harga saham gabungan dihitung dari mana? Dihitung dari nilai yang pembaginya yaitu nilai dasar. Nilai dasar itu yaitu nilai yang didapat dari total jumlah saham atau efek yang tercatat di bursa dikalikan jumlah unit efek yang dicatatkan. Jadi jadi misalnya jumlah efek sahamnya itu 1 miliar, harganya itu 100, berarti indeks dasarnya itu yang di bawah itu adalah 100 miliar. Nah, harga berikutnya adalah terjadi ketika misalnya harganya naik dari 100 ke 110, maka yang di atas nilai yang dibagi itu adalah jumlah saham yang tercatat 1 miliar kali 110, berarti 110 dibagi dengan 100 miliar tadi. Jadi akan didapat berapa? Didapat 110 miliar dibagi dengan 100, berarti indeksnya mengalami kenaikan 10%, ya. Indeksnya menjadi 110 kalau indeks dasarnya tadi 100 ya. Jadi 110 miliar dibagi 100 miliar dikalikan 100. Nah, itu adalah hasilnya 110. Itu dianggap sebagai indeks individual. Nah, jumlah dari saham-saham yang tercatat di bursa didasarkan atas nilai dasarnya dan nilai pasarnya yang di atas itu nilai yang dibagi, maka akan ditemukan indeks harga saham gabungan. Nah, proses dari indeks harga saham gabungan ini yang membuat kita bisa mengetahui sebenarnya berapakah size dari perusahaan-perusahaan yang divaluasi oleh para investor itu berapa nilainya. Nah,
Apakah indeks harga saham gabungan ini ada hubungannya dengan perusahaan? Secara tidak langsung bisa ada hubungan, tetapi secara hitung-hitungan ini nggak ada hubungan. Dia hanya sebuah catatan harga sahamnya yang ada di pasar. Ya. Bisa berhubungan kalau misalnya kinerja perusahaannya bagus, maka harga sahamnya naik, maka indeksnya akan naik. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, di samping indeks harga saham gabungan atau IHSG, di bursa ini banyak sekali indeks-indeks yang dibuat. Ya, ada aturan-aturan untuk membuat indeksnya. Dulu waktu masih belum ada aturan-aturan resmi, saya pun pernah membuat sebuah indeks bersama tim ekonomi Jawa Pos. Dulu namanya kita namakan JP Index gitu ya. Tapi itu sekitar tahun 2000-an. Ya, nah selain indeks harga saham gabungan, ada indeks sektoral. Sektoral ini ada berapa sektor, misalnya sektor keuangan, sektor pertambangan, sektor pakan, ternak, sektor apa. Nah, ini adalah indeks-indeks sektoral untuk mengetahui hari yang akan mempengaruhi pasar dengan kebijakan yang ada ini sektor apa. Nah, itu yang akan berpengaruh kira-kira sektor ini. Nah, di luar indeks sektoral ada indeks LQ45, ada Jakarta Islamic Index, ada indeks saham syariah Indonesia ISI, ada indeks Kompas 100, ada indeks bisnis 27, ada indeks MNC dan lain-lain. Semua orang atau semua lembaga sebenarnya boleh membuat indeks. Kalau di luar negeri ada indeks Dow Jones Industrial Average Index, ada DJIA, ada macam-macam lah indeks, ada Hang Seng, ada FTSE London, ada banyak hal yang kita bisa ambil manfaat dengan kita mengenal indeks-indeks yang ada di bursa. Nah, sahabat investor Indonesia, indeks-indeks ini fungsinya sebagai indikator, ya, apakah kira-kira harapan ke depan itu akan naik atau turun. Indeks juga bisa digunakan untuk melihat atau memproyeksi yang akan datang dengan melihat indeks-indeks yang sebelumnya. Nah, dengan memahami indeks harga saham, maka sahabat investor Indonesia akan lebih memahami bagaimana sebenarnya sebuah pasar itu bekerja. Sebagai catatan, indeks naik atau turun itu biasanya menunjukkan indikasi ekonomi itu naik atau turun. Kalau indeks mengalami penurunan dalam jangka yang relatif cukup panjang, itu sebenarnya indeks juga akan mengalami kenaikan dalam yang akan datang. Tapi kalau dia mengalami penurunan, maka diindikasikan mungkin 6 bulan ke depan akan terjadi masalah di perekonomian. Sebagai contoh, saat ini adalah ada masalah COVID-19, maka indeks itu langsung menunjukkan penurunan yang luar biasa. Bahkan dari mulai Januari sampai dengan bulan akhir Maret kemarin, indeks itu sudah terjun bebas dari angka di atas 5.000 tinggal di angka sekitar 4.000. Nah, inilah yang mengakibatkan indeks bisa kita jadikan patokan kemana arah ekonomi ini, kemana arah sektor-sektor yang ada di indeks yang bersangkutan. Misalnya ada regulasi yang buruk tentang perbankan, maka indeks sektor perbankan atau sektor keuangan akan mengalami penurunan. Ada kebijakan yang merugikan sektor pertambangan, maka indeks sektor pertambangan juga bisa mengalami penurunan. Dan sebaliknya, kalau ada regulasi-regulasi yang membuat indeks itu regulasi-regulasi yang membuat persepsi pasar terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di sektor itu menjadi naik, itu juga bisa indeks sektoralnya akan mengalami kenaikan. Saya kira dari saya cukup sekian, dan silahkan tanya jawab di YouTube saya, Leo Herlambang. Nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan Anda
tanyakan di sesi tentang indeks harga saham gabungan atau IHSG. Selamat pagi, salam cuan selalu.